PSSI terus menggenjot proyek naturalisasi demi kesuksesan tim nasional Indonesia. Naturalisasi yang kian gencar membuat nama-nama baru terus dimunculkan. Setelah Jay Idses, kini muncul Tom Haye. Tenang, kali ini bukan pemain belakang, melainkan seorang gelandang yang berkarir di Belanda. Meski namanya asing, Tom Haye kabarnya bukan pemain sembarangan. Dirinya memiliki kemampuan yang di atas rata-rata gelandang timnas Indonesia. Bahkan kehebatan Tom Haye sudah diakui oleh banyak orang, sehingga dirinya menyandang julukan The Professor layaknya Arsene Wenger. Di dunia sepak bola, tak banyak yang dianugerahi nickname tersebut. Lantas, sehebat apa sih pemain yang katanya jenius itu? Proyek mengumpulkan pemain keturunan di era Erick Thohir memang terkesan satset, sehingga kita cukup kesulitan mengikuti setiap prosesnya. Yang satu belum kelar, udah muncul satu nama lagi. Nah, nama Tom Haye muncul sebagai angkatan baru bersama penjaga gawang keturunan Indonesia Belanda, Martin Paes. Haye sendiri lahir dan besar di Belanda, tepatnya di Amsterdam. Oleh karena itu, karir persepak bolaannya berkembang di sana. Tom Haye lahir pada 9 Februari 1995. Dari segi usia, dia sudah berusia 28 tahun, jadi Haye sudah tak masuk sebagai kategori pemain muda lagi. Kendati lahir dan besar di Belanda, Haye memiliki darah keturunan Indonesia. Ini yang membuatnya layak memperkuat skuad Garuda. Darah keturunan Indonesia milik Haye mengalir dari kakek dan neneknya. Kabarnya, kakeknya berasal dari Solo, Jawa Tengah, sementara sang nenek merupakan orang yang berasal dari Pulau Sulawesi. Jadi darah Indonesia si pemain cukup kental karena langsung dari Indonesia, tidak lewat keturunan yang ada di Suriname. Di Belanda, Tom merupakan anak yang aktif dan gemar memainkan beberapa olahraga. Namun setelah mulai menginjak remaja, sepak bola menjadi bidang yang ia tekuni. Ia memulai karirnya di dunia si kulit bundar dengan bergabung dalam Akademi Amsterdam FC. Singkat cerita, pada 2006 Tom memutuskan pindah ke Akademi AZ Alkmaar. Ketika sudah berseragam AZ Alkmaar, karir persepak bolaan Tom Haye mulai terarah. Dirinya mendapat bimbingan dari beberapa mentor terbaik kala itu, apalagi kala itu skuad utama AZ Alkmaar masih ditukangi oleh Louis van Gaal, salah satu pelatih terbaik yang dimiliki Belanda. Sayang, Tom Haye masih terlalu muda untuk masuk skuad utama asuhan Louis van Gaal. Tercatat Tom Haye baru merasakan atmosfer bermain di skuad utama AZ Alkmaar pada musim 2013-2014. Kala itu, Dick Advocaat lah yang memberikan kesempatan pada Tom. Ia diturunkan di laga perempat final Europa League melawan Benfica. Sejak saat itu, Tom memperkuat tim senior AZ Alkmaar hingga Juli 2016. Dalam periode itu, ia mencatatkan 73 penampilan dan mencetak 5 gol serta 2 assist untuk AZ Alkmaar. Selain itu, Tom Haye juga pernah dilatih oleh Marco van Basten dan bermain dengan pemain-pemain top macam Steven Berghuis dan Nemanja Gudels. Dari AZ Alkmaar, Tom sempat membela Willem II selama 2 musim sebelum akhirnya menjajal Serie B Italia bersama Lecce pada tahun 2018. Sayangnya, setelah dirinya membantu Lecce promosi ke Serie A musim 2018-2019, Tom tak lagi jadi pilihan utama di skuad Lecce. Akhirnya, dirinya pun kembali ke Belanda bersama ADO Den Haag. Setelah kembali ke Belanda, karir Tom Haye tersendat. Ia mengalami kesulitan dan sempat dipinjamkan ke NEC Breda sebelum akhirnya menemukan kenyamanan di SC Heerenveen pada awal tahun 2022. Bersama salah satu klub paling nyentrik di Belanda itu, performanya mulai membaik. Seiring melonjaknya performa Tom Haye bersama Heerenveen, PSSI dan Sinteyong yang sedang berburu pemain keturunan pun mulai memantau situasi dan kondisi sang pemain di Belanda. Menurut Sinteyong, kemampuan yang dimiliki Tom Haye dapat memberikan kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Setelah sang pemain bersedia, proses naturalisasi pun dimulai. Dilansir situs resmi PSSI pada akhir Desember 2023, pemain yang gemar menggunakan kaos kaki pendek itu sudah menjalani interview di Badan Intelijen Negara serta Kedutaan. Tom Haye juga sudah dinyatakan lolos tes kesehatan.
Penggemar sepak bola tanah air sempat bertanya-tanya apa alasan Sinteyong ngebet banget supaya Tom Haye segera mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Untuk menjawab itu, kita ulas bersama dan tampaknya STY memang tak salah pilih. Berkarir di Eredivisie, Tom Haye termasuk gelandang yang diperhitungkan musim ini. Menurut akun X FT Scouting, atribut dari pemain berusia 28 tahun itu adalah akurasi umpan, kerja sama tim, akurasi sepakan jarak jauh, marking, dan football IQ. Khusus yang terakhir itu menandakan kalau Tom Haye memiliki kecerdasan dalam bermain sepak bola di atas rata-rata. Sebagai seorang gelandang, Tom Haye juga piawai memainkan berbagai peran. Selama ini ia bisa bermain sebagai gelandang serang, gelandang bertahan, bahkan deep lying playmaker atau gelandang pengatur serangan yang bermain jauh lebih ke dalam daripada playmaker pada umumnya. Inilah yang dicari oleh STY. Pelatih yang pernah menangani Song Heung-min itu memang sedang mencari sosok gelandang yang memiliki kemampuan untuk mengatur ritme permainan tim dari posisi yang lebih dalam, layaknya Andrea Pirlo. Nah, gaya main Tom Haye memang dicap mirip dengan legenda AC Milan itu. Statistik Tom Haye juga cukup mentereng di kasta tertinggi Liga Belanda. Itu dibuktikan dengan data yang diunggah oleh akun resmi Instagram @eredivisie. Dalam postingan tersebut, Tom masuk dalam 10 besar pemain dengan intercept terbanyak dan pencipta peluang terbanyak tahun 2023. Sebagai pencipta peluang, Tom berada di urutan keempat dengan catatan 66 peluang. Itu jauh lebih baik dari gelandang andalan Feyenoord Orkun Kokcu yang hanya mencatatkan 55 peluang sepanjang tahun 2023. Sedangkan catatan intercept Tom Haye berada di urutan ke-8 dengan 45 kali intercept selama 2023. Kabarnya selain jago di atas rumput hijau, Tom Haye juga gemar mengevaluasi hasil permainan timnya. Ia jadi pemain yang cukup rajin memberi masukan kepada pelatih tentang apa yang terjadi di lapangan. Hal itulah yang membuat rekan-rekannya memberikan julukan The Professor kepadanya. Lantas, Tom Haye mau dimainkan di posisi mana? Kan kita masih punya gelandang yang tak kalah hebat, yakni Mark Klok. Well, karena posisi yang hampir sama, mungkin mulai saat ini Klok tak bisa bersantai. Karena, sorry to say, bintang Maung Bandung itu memang tak memiliki visi dan kualitas umpan sebaik Tom. Dalam formasi 3-5-2 atau 3-4-3, Tom Haye bisa berduet dengan Ivar Jenner di lini tengah. Tom bakal menggunakan skill dan kecerdasannya sebagai pengatur ritme sekaligus penghubung antar lini. Kepekaan terhadap ruangnya juga sangat baik. Ia bisa menciptakan ruang bagi rekan-rekannya di lini tengah. Selain itu, Haye dianggap ahlinya bola mati. Kurang komplit apa coba kemampuan pemain yang satu ini? Akurasi umpan dan tembakan jarak jauhnya pasti akan memberikan warna tersendiri dalam skema permainan Indonesia ke depannya. Semoga Sinteyong benar-benar tak salah memilih The Professor untuk dinaturalisasi.